Bab 2. Warga negara dan keluarga negaraan. Sasaran pembelajaran ada 6, yaitu 1. Menjelaskan pengertian dan istilah warga negara. 2. Menjelaskan pengertian kewarganegaraan seseorang. 3. Menjelaskan pengertian kewarganegaraan secara yuridis dan sosiologis. 4. Menjelaskan pengertian kewarganegaraan secara formal dan bahan. 5. Wujud hubungan warga negara dengan negara. 6. Menjelaskan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pendahuluan. Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur negara yang berupa rakyat, wilayah, dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. 1. Warga negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata citizen Inggris. Kata citizen secara etimologis berasal masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota. 2. Kewarganegaraan. Cogan dan Derrichot 1998 mendefinisikan kewarganegaraan menunjuk pada seperangkat karakteristik dari seorang warga. Karakteristik atau atribut kewarganegaraan itu meliputi 1. Perasaan akan identitas. 2. Pemilikan hak-hak tertentu. 3. Pemilikan hak-hak individu. Dan keempat, penerimaan terhadap nilai-nilai sosial dasar. Kewarganegaraan dalam arti formal dan material, yaitu A. Kewarganegaraan dalam arti formal menunjuk pada tempat. Kewarganegaraan dalam sistematika hukum. Masalah kewarganegaraan atau hal ehwal mengenai warga negara berada pada hukum publik. Hal ini karena kaidah-kaidah mengenai negara dan warga negara semata-mata bersifat publik. B. Kewarganegaraan dalam arti material menunjuk pada akibat dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban serta partisipasi warga negara. B. Kedudukan warga negara dalam negara. 1. Penentuan warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, negara tidak boleh melanggar asas umum di internasional tentang kewarganegaraan. Asas-asas tersebut adalah: A. Suatu negara tidak boleh memasukkan orang-orang yang sama sekali tidak ada hubungan sedikitpun dengan negara yang bersangkutan sebagai warga negaranya. Misalnya, Indonesia bebas menentukan siapa yang akan menjadi warga negara. B. Suatu negara tidak boleh ditentukan berdasarkan unsur-unsur primordial yang dirasakan bertentangan. Misalnya, Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum umum tidak dapat menyatakan bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah orang yang beragama Islam saja atau orang dari suku Jawa saja. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran dikenal dengan dua asas, yaitu asas
ius soli dan asas ius sanguinis. Ius artinya hukum atau dalil. Soli berasal dari kota solum yang artinya tanah. Sanguinis berasal dari kata sanguis yang artinya darah. Asas ius soli adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan dari tempat di mana orang tersebut dilahirkan. B. Asas ius sanguinis adalah asas yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan keturunan dari orang tersebut. Selain dari sisi kelahiran, penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Seperti persamaan hukum berdasarkan pandangan bahwa suami istri adalah suatu yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Sesuai dengan yang diusahakan, status kewarganegaraan suami dan istri adalah sama dan satu. B. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami dan istri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan diri kewarganegaraan. Secara ringkas, problem kewarganegaraan adalah munculnya apatrid dan bipatrid. Apatrid adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Bipatrid adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda atau dua. Warga negara Indonesia. Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. B. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. C. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Berdasarkan hal di atas, kita mengetahui bahwa warga negara Indonesia antara lain: orang-orang bangsa Indonesia asli. B. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar menjadi warga negara. 3. Ketentuan undang-undang mengenai warga negara Indonesia. Perihal warga negara Indonesia diatur dengan Undang-Undang 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun peraturan pelaksanaan guna mendukung undang-undang ini di antara lain: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. C. Kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia atau undang-undang sebagai pelaksana dari Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diundang-undang pada 1 Agustus 2006. 1. Tentang warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 2. Tentang
Pewarganegaraan. Pewarganegaraan secara luas dapat diartikan sebagai cara atau upaya orang dalam memperoleh status sebagai warga negara suatu negara. 3. Negara kehilangan kewarganegaraan. D. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia. 1. Wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan antar warga negara dengan negara pada umumnya berupa peran, hak dan kewajiban. Secara teoretis, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. 2. Hal dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban warga Indonesia negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Rangkuman warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa status, identitas, partisipasi, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas.